Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Halo, see you di sini. oke, kita kembali lagi ke konten 3 bulan sekali khusus YouTube Pokasi Podcast ya. Karena musim baru anime itu akan segera datang ya. Hanya tinggal menghitung hari ya. Saya bahkan udah ada yang tayang ya. Ya, Di per kita kita record per kita udah record ada ini udah ada yang dua tayang. judul yang tayang. Betul. Betul sekali. Jadi, di sini kami akan membahas atau berdiskusi tentang anime yang paling kami antisipasi untuk musim panas 2025. Yang mana musim panas 2025 ada yang sudah tayang di akhir Juni ini atau rata-rata sih pada tayang di awal Juli ya, tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Ya, sebelum dimulai, seperti biasa gue mau mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Pokasi Podcast ini kalau kalian gak mau ketinggalan konten-konten dari kita. Dan tentu saja dengerin Pokasi Podcast ya. Ada di Spotify, ada di Apple Podcast, dan tentunya YouTube dan YouTube Musik juga. Jadi buat teman-teman yang hanya subscribe YouTube, ayo silahkan bisa dengerin juga di Spotify dan Apple Podcast ya untuk podcast kami. Terus jangan lupa untuk follow media sosial kami, ada Instagram di @pokashi.podcast. Terus ada Twitter dan Blue Sky di @pokashipodcast. Walaupun untuk saat ini Twitter dan Blue Sky masih jarang aktif ya, yang lumayan aktif Instagram, walaupun juga kita belakangan lagi agak sibuk ya saya ya. Belum ada update lagi gitu untuk Instagram. Oke lah, kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung aja mulai. Anime yang paling kami antisipasi di musim panas 2025, di mana masing-masing dari gua dan Seiyu akan menyebutkan 5 judul ya. Ada yang menjadi most anticipated dan ada juga yang honorable mention. Di mana kalau teman-teman yang belum tahu, untuk most anticipated itu yang emang bener-bener kami tunggu. Sementara kalau honorable mention itu masih apa ya istilahnya ya, kami masih agak ragu gitu apakah nanti akan kami tonton atau bisa juga nggak jadi nonton gitu, tapi ini judul yang menarik buat kami untuk dilihat nanti di musim panas. Oke, dari siapa dulu nih enaknya nih saya ini? Bebas nih, Bebas, kalau gitu gue dulu ya. boleh. uh, Kalau gue untuk anime musim panas 2025 yang paling gue antisipasi tuh ada dua. Yang pertama itu ada Solo Camping for Two. Nah, ini gue jujur ya, say. Gue sama sekali nggak tahu manganya, belum pernah baca sama sekali. Dan alasan kenapa gue menantikan ini, yang pertama kan untuk yang most anticipated video yang sebelumnya itu, kan gue udah bilang kan, kalau gue tuh mau mencoba untuk menaruh judul-judul yang genrenya bukan dia-dia lagi gitu. Biasanya kan gue kalau nggak romcom, isekai. Nah, gue pengen nyoba nih mulai yang musim lalu gitu. Yang gue taruh di most anticipated dan honorable mention itu adalah anime-anime yang genrenya tuh bukan yang biasa gue tonton, kecuali kalau emang kepaksa gitu nggak ada judul lain yang menarik buat gue, ya udah yang judul isekai dan romcom yang akan gue masukkan gitu. Nah, ini Solo Camping for Two gue bener-bener nggak tahu mangganya kayak gimana, cuman gue antisipasi kenapa, karena gue suka banget kan sama Eurocamp kan. Eurocamp tuh bener-bener Iyashike yang sangat ya santai banget gitu. Nah, gue penasaran nih Solo Camping for Two ini apakah maksudnya apakah emang akan sesantai Eurocamp gitu kan, atau dia lebih ada dramanya, karena gue lihat kalau misalnya di Solo Camping for Two ini dia si karakternya itu orang dewasa gitu, beda sama Eurocamp yang karakternya itu kan masih anak-anak SMA gitu kan ya. Nah, ini gue penasaran
si Solo Camping for Two. Nah, lalu yang kedua, jadi most anticipated gue ada 2 ya. Yang kedua itu ada ini Isekai, Apocalypse Bringer Minogra. Nah, kenapa? Tadi kan gue bilang gue padahal pengen nyoba untuk masukin anime yang genrenya tuh bukan romcom atau isekai, tapi ini gue kalau untuk Minogra ini gue pernah baca komiknya dan gue cukup tertarik sih sama konsepnya, karena kalau gue nggak salah tuh jadi dia itu ya reinkarnasi gitu kan ya, reinkarnasi, tapi dia reinkarnasi ke dunia dimana game strategi RPG gitu sih, si Minogra ini. Jadi kan dan si premisnya itu dia membangun kerajaan, jadi mungkin bukan tipikal isekai yang tiba-tiba apa kuat, tiba-tiba haremnya banyak, tiba-tiba harem gitu kan ya, ceweknya banyak segala macam, enggak. Tapi ini mungkin akan lebih mirip How a Realist Build a Kingdom ya, yang dia ke isekai jadi raja. Nah, walaupun mungkin vibes-nya agak beda ya, tapi mungkin gue ngeliatnya sih ini agak-agak mirip karena sama-sama membangun kerajaan. Cuman yang bedanya kalau si Realist Rebuild a Kingdom itu kan dia kerajaannya udah ada gitu. Sementara kalau si Minogra ini seingat gue dia benar-benar membangun kerajaan dari nol gitu. Itu sih untuk 2 judul yang paling gue antisipasi di musim panas 2025 ini. Kalau lu apa aja sih untuk yang paling lu antisipasi? Oke, dari gue ada 3 untuk yang paling diantisipasi. Yang pertama tuh ada Arknight Rise from Ember. Ini tuh harusnya season ketiga. Nah, kalau ditanya kenapa gue nonton, apa karena gue main Arknight? Tentu tidak. Karena problemnya adalah Arknight itu kan gamenya udah cukup lama tuh, dan gue tuh cukup tertarik sama storynya Arknight sebenarnya. Cuman kalau main gamenya itu perlu ambil waktu yang banyak untuk baca dari chapter 1 sampai chapter yang paling baru sekarang gitu. Nah, itu kenapa untungnya mereka bikin adaptasi animenya yang kalau gua nggak salah, yang season ketiga tuh jatuhnya chapter 3 kalau nggak salah. Atau art 3 gitu, gua nggak tahu. Nah, kenapa gua tertarik untuk nyimpan ini di posisi pertama, karena sebenarnya alasan paling utama adalah karena gue penasaran sama kelanjutan story-nya. Karena Arknight itu cukup menarik bagi gue ceritanya, khususnya untuk karakter Amianya sendiri gue cukup menarik gitu untuk tahu kelanjutan dari ya story-nya. Terus kalau secara visual pun entah kenapa karena yang bikinnya sama dari tim developernya juga langsung dari Yostar-nya. Yostar tuh publisher ya. Maksudnya dari Yostar Picture yang bikin animasinya, dimana Yostar ini kan dia publisher dari gamenya tuh. Dan visualnya menurut gue cukup oke dan enak untuk dilihat juga. Itu kenapa gue masukin di posisi pertama untuk yang paling ditunggu. Terus yang kedua tuh ada The Secret of the Silent Witch. Ini gue masukin karena di musim kemarin kan ada Arumajo tuh. Dan karena gue cukup suka sama cerita magic beneran yang bukan isekai. Dan ini pun karena harusnya bukan isekai. Ya, bukan isekai. Gue tertarik untuk nonton sih karena kayaknya udah lama gitu nggak ada cerita magic yang MC-nya cewek lagi selain kemarin terakhir Arumajo. Mungkin kalau ditarik ke belakang lagi ada yang battle tuh. Yang battle. Will. 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 Oh, itu Wistoria. Nah, ada Wistoria kan, cuman kan Wistoria MC-nya cowok. Iya, MC. Nah, kalau ini MC-nya cewek. Ya, paling kalau yang emang MC-nya cewek lagi si Elaina. Iya, tapi kan itu udah jauh banget udah kan. Jauh, Elaina udah jauh. Nah, harapannya gue adalah gue menemukan yang sama seperti Elaina sih, karena Elaina itu salah satu cerita magic beneran yang seru gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga karena gue tetap konsisten harus ada Donghua harus ya. Nah, kebetulan di musim ini dan hari ini udah tayang juga 2 episode langsung tayang. Ini tuh kenapa gue tertarik karena judul ini tuh sempat digembar-gembar sebagai judul atau novel
isekai terbaik saat ini di China. Oke. Nah, itu kebetulan dia dapat adaptasi anime. Judulnya tuh Lord of Mystery. Dan kenapa gua tertarik selain karena marketingnya yang tadi yang katanya novel isekai terbaik di China. Ini pun secara yang ngerjain pun bisa dibilang salah satu top tier-nya di China gitu, yang garap ada BC My Picture yang bikin The King of Avatar. Terus didanain langsung sama Tencent. Nah, ini kan full budget nih. Ibaratnya tuh Ufotable-nya kalau di Jepang tuh, kalau di China tuh ya ini gitu, karena didanai sama yang paling gede. Oh iya, Tencent langsung Dan yang turun. iya, langsung Tencent langsung. Dan di 2 episodenya kan udah turun nih, terus di My Anime List udah ada ratingnya 8,75. Wah, makin Gila. tertarik banget. Penasaran sih apakah benar isekai terbaik saat ini gitu, walaupun dalam kutip di China ya. Paling gitu sih dari gue tadi, Arnek, Secret of the Silent Witch, sama Lord of Mystery. Iya, seperti biasa ya. Biasanya gue 2 kalau masih anticipated. Kalau Seiyu kadang 3, kadang 2, tergantung ya. Betul. Cuman ini juga tumben sih, kita ada yang sama, judul yang sama. Cuma untuk kali ini gue naruhnya di honorable mention sih, yaitu Secret of the Silent Witch. Nah, ini sebenarnya gue udah lama penasaran sama Secret of the Silent Witch. Itu pas gue pertama kali lihat light novelnya di Bookwalker kalau nggak salah. Kan, ini kayaknya menarik nih gitu kan. Walaupun gue nggak lihat sinopsisnya juga sih, gue kayak cuma lihat pas muncul di yang versi Inggrisnya kalau gue nggak salah tuh. Kayaknya menarik ya gitu. Udah gue masukin wishlist gitu kan, waktu itu udah berapa tahun yang lalu, itu udah lama. Nah, cuman gue agak sedikit ragu sih untuk nanti apakah gue tonton atau enggak. Karena gue lihat kok kayaknya kan ini karakter utamanya cewek kan, si Secret Witch ini. Nah, cuman kok kayaknya cowok-cowoknya tipikal cowok-cowok ikemen, jadi kelihatan kayak shoujo gitu, seri shoujo atau josei gitu kan. Kelihatannya ya. Apalagi kan gue sempat ada baca sedikit si sinopsisnya tuh, jadi si Silent Witch ini kayak disuruh apa ya, nemenin si pangerannya apa gimana gitu ya. Nah, itu kayaknya yang si pangerannya itu kelihatannya kayak tipikal cowok ikemen yang muncul di seri josei atau shoujo gitu. Makanya ini emang gue masukin ke Secret of the Silent Witch. Tadinya gue mau ganti sih, karena keraguan gue itu kan. Cuma pas gue lihat lagi daftar anime yang tayang di musim panas ini, kayaknya nggak ada lagi yang bisa gue masukin gitu, yang bisa untuk gue ganti. Ya udahlah, soalnya ya mungkin gue kayak Sakamoto Days kan kalau nggak salah yang part 2 nya sekarang ya, apa musim panas ya. Ya. Nah, mau gue masukin cuman ini aja lah, maksudnya itu kan sequel. Nah, gue pengen coba cari dulu nih yang judul baru gitu, bukan yang sequel gitu kan. Makanya ini ya udahlah, nggak apa-apa, Secret of the Silent Witch tetap gue masukin di honorable mention gue yang pertama. Walaupun apakah nanti gue jadi nonton atau enggak, kita lihat di episode satunya kalau udah tayang. Tapi ini akhirnya ada yang sama lagi gitu, judul yang sama. Nah, itu tadi honorable mention gue yang pertama ya. Yang kedua ada With You and the Rain. Ini gue jujur gue sama sekali nggak tahu apa-apa soal seri ini. Cuman yang buat gue menarik itu With You and the Rain itu kalau gue nggak salah tuh apa? Dia slice of life ya kalau gue nggak salah tuh. With You and dan apa sih, kayak gue liat sinopsisnya itu. Jadi kayak si karakter utamanya itu perempuan gitu ya, perempuan mungkin pekerja kantoran kali ya kayaknya, soalnya katanya kayak udah dewasa gitu. Nah, dia itu kayak ketemu apa ya, hewan kayak apa sih, tanuki itu apa ya bahasa Indonesianya ya, kayak rakun gitu loh, mirip-mirip rakun gitu. Nah, apa, jadi ceritanya tuh antara si perempuan ini dengan rakun, dengan hewan yang mirip rakun itu gitu. Nah, terus gue lihat kan ini genrenya di My Anime List itu komedi, seinen, slice of life. Boleh lah kata gue. Jadi maksudnya gue mengambil sisi dia itu adalah slice of life gitu.
Makanya ini gue cukup penasaran bagaimana nanti akan ceritanya, karena gue lihat untuk rating mangganya lumayan di angka 7,46 di My Animalist gitu kan. Jadi bolehlah ini gue tadinya nih kan si With You and the Rain itu mau gue masukin di most anticipated bukan di honorable mention, tapi akhirnya gue ganti tuh, ini dulu deh, takutnya gue nggak jadi nonton gitu kan ya. Walaupun ada juga sih kayak kejadian yang di musim kemarin, gue taruh di most anticipated, ujung-ujungnya gue drop sih ada ya. Tapi itu kan setelah episode 1 setelah berjalan gitu kan ya. Nah ini gue taruh honorable mention dulu aja untuk yang With You and the Rain gitu. Oke, satu lagi ya, itu tadi gue udah ada 4. Maksudnya kalau honorable mention gue udah 2. Satu lagi ini adalah seri yang harusnya sih banyak teman-teman di Indonesia tahu. Itu adalah The Fragrant Flower Blooms with Dignity untuk judul Inggrisnya ya. Kalau untuk judul Jepangnya tuh Kaoru Hana wa Rintosaku. Ini mangganya atau komiknya itu terbit di Indonesia. Seingat gue diterbitin sama Alex ya. Dan ini booming banget. Rame banget ini yang bahas gitu. Gue sendiri pernah baca baru chapter 1 sih kalau yang ini. Si Kaoru Hana ini. Jadi ceritanya, premisnya itu MC-nya itu siswa di sekolah khusus cowok, heroinnya siswi di SMA khusus cewek, tapi gedungnya sebelahan. Gitu. Gedungnya sebelahan gitu. Nah, ini ya romance gitu, seri romance, dan ini kalau gue lihat di My Animalist sih untuk si ratingnya itu 8,83. Ranking 31, popularitinya 140. Berarti kan ini bagus banget harusnya ya ceritanya. Dan juga untuk teman-teman mungkin juga ada yang pernah lihat, ada yang cosplay jadi si karakter ceweknya. Itu mirip banget. Oh, iya. Gue lupa kok cosplayer dari China apa dari mana gitu. Sempet rame juga tuh di IG Reels gitu kan. Itu wah gila. Gue ngeliatnya juga anjir cantik banget gitu. Dan disandingin sama si karakter ceweknya yang di versi manga itu benar-benar 11-12 gitu sih mukanya gitu. Karena benar-benar mirip gitu. Jadi ini gue penasaran, tapi gue masukin honorable mention dulu karena waktu itu gue lupa kenapa gue nggak jadi baca komiknya. Soalnya baru baca chapter 1, terus udah nggak gue lanjutin gitu, gue lupa. Nah makanya gue masukinnya bukan di most anticipated tapi di honorable mention. Cuman itu kalau misalnya teman-teman penasaran, gue rasa sih banyak yang tahu ya untuk judul ini karena emang ini lagi terkenal banget. Bukan terkenal banget sih, maksudnya emang terbit di Indonesia dan lumayan disambut baik gitu di Indonesia. Dan ternyata gue liat di My Animalist skornya sangat tinggi untuk manga gitu. 8,83 tuh tinggi menurut gue gitu. Kalau gue itu sih 3 honorable mention. Jadi gue untuk most anticipated itu ada Solo Camping for Two sama Apocalypse Bringer Minogra. Honorable mentionnya ada With You and the Rain, Secret of the Silent Witch, sama The Fragrant Flower Blooms with Dignity. Kalau lu untuk honorable mentionnya ada apa aja nih say? Oke. Di gua honorable mentionnya ada 2 berarti. Yang pertama tuh ini agak mirip sama yang tadi. Ini judul komiknya atau manganya tuh di Indonesia ada. Dan iklannya tuh muncul mulu dari Phoenix Comedy. Oh iya, Phoenix ya. Iya, udah sampai volume 4. Kalau nggak salah 4 apa 5 gitu. Nah, judulnya tuh The Summer Hikarudai. Jadi kenapa gua masukin, karena satu, gue penasaran itu komik kenapa dipromosin mulu. Awalnya gue kira itu apakah ini sebuah cerita trap, tapi ngecek di genre-nya misteri horor supranatural, sepertinya normal. Tapi kan nggak tahu ya. Tapi kalau dari trailer memang horor kesannya, lebih agak mencekam gitu. Ditambah ini kan yang garap Cygen Picture nih, dan berhubung gue sedang jadi salesnya Cygen. Entah kenapa belakangan kan
Gini, soalnya Cygames Pictures kan dulu dibikinnya, sudah itu dibikin untuk promosiin game-gamenya Cygames kan. Cuman entah kenapa sekarang tuh jadi studio yang produksi anime beneran. Dan secara kualitas selalu bagus gitu. Gak pernah ada yang di bawah. Seenggaknya untuk standar di tahun itu selalu di atas gitu, atau ya setara standar di tahun itu. Dan kebetulan Hikaru Dice ini digarap sama Cygames Pictures, dan dari trailernya, awalnya kan gue cuman liat trailer tuh karena ya itu, karena manganya muncul di mana-mana kan. Tapi setelah nonton trailer, wah sepertinya menarik. Ditambah gitu genrenya kan tadi itu horor, misteri, supernatural kan. Nah, bayangan gue adalah gue berharap ini akan mirip kayak Summertime Rendering, tapi ada horornya kayak Takopi. Itu bayangan gue, serusak-rusaknya anime horor dengan misteri supernatural gitu, yang mungkin secara visual ganggu atau secara cerita agak gore, tapi kayaknya menarik untuk ditonton gitu. Dan cukup menarik dari trailer. Terus yang kedua, nah kalau yang kedua ini sama gue tonton karena penasaran. Jadi ini tuh judulnya ada Kamitsubaki City Under Production. Ini tuh ada gamenya di Steam, game Rhythm kalau nggak salah. Dan itu yang bikin satu label gede di Jepang, nama labelnya tuh Kamitsubaki Studio. Yang kalau secara deskripsi itu mereka tuh perusahaan Jepang yang fokus di kreatif label dengan karakter virtual. Anggaplah VTuber gitu, tapi fokus mereka tuh bukan di live streaming, tapi lebih di konser, lagu, dan IP gitu. Ya mungkin kalau kemarin lihat di Ava ada KAF kan. Nah KAF tuh salah satunya membernya Kamitsubaki Studio. Nah kebetulan mereka tuh IP-nya digedein, salah satunya jadi game gitu, dan gamenya tuh salah satu gamenya dijadiin anime. Gimana sih? Mereka punya IP. IP-nya tuh isinya kan member-member mereka. Terus dibikin gamenya dibikin anime. Nah kalau dari visual sebenarnya biasa aja kelihatannya, dan bahkan yang garap pun bukan studio yang gede-gede amat. Tapi gue penasaran karena ekspansi IP mereka tuh gede gitu dibanding company lain yang pakai karakter virtual untuk artisnya gitu. Dan kalau gue cek di list artis ya ternyata beberapa lagunya gue dengerin gitu. Jadi mungkin menarik karena sebelumnya kan sempat ada juga tuh yang dari agensi VTuber yang jadi film. Agensi VTuber jadi anime. Cuman yang udah kayaknya ratingnya kurang dan nggak seramai itu gitu. Dan kalau ini kayaknya menarik karena gamenya pun setahu gue cukup laku gitu, khususnya di Jepang. Mungkin karena membernya terkenal gitu. Jadi untuk yang honorable mention, dua-duanya buat gue lebih ke penasaran karena sering muncul, dan buat ngecek aja apakah emang sebagus itu gitu. Paling itu deh gue. Tapi emang Summer Hikaru Diet ini emang gencar banget sih. Apalagi sekarang itu, seinget gua si Phoenix Gramedia itu lagi open PO yang volume terbaru tapi special set gitu sih. Ada bonusan. Yeah. Nah, untuk Kamitsubaki seinget gue juga masuk di wishlist gue deh gamenya. Kalau gue nggak salah ya. Perasaan gue kayak pernah denger gitu yang Kamitsubaki ini. Kamitsubaki. Game bener, ada 2 gamenya. Iya, ada yang Rhythm sama yang VN kalau ada yang Rhythm sama yang VN, dua-duanya gue masukin wishlist. Cuman yang Rhythmnya kalau nggak salah ratingnya kurang ini ya, tapi kayaknya menarik juga sih untuk dicek ya. Tadi kalau ini genrenya apa kalau si Kamitsubaki? Genre animenya? genrenya ya di My Anime List sih belum ada ya. Oh belum ada ya. Oh iya. Tapi kayaknya boleh deh ini nanti gue coba lihat tonton karena itu tadi gue nggak ngeh ketika si Seiyu ngasih daftar list daftar list sama aja gitu maksudnya, daftar yang anime yang diantisipasi. Pas lu sebutin ada gamenya, gue kayaknya gue ada masuk deh itu di wishlist gue, ternyata bener. Jadi kayak Kamitsubaki nanti gue cek juga deh untuk musim panas ya. Oke lah, udah
selesai kita membahas anime apa saja yang akan atau yang kami paling antisipasi di musim panas 2025. Nah, misalnya teman-teman apakah ada yang sama atau punya pendapat lain, silakan. Jangan malu-malu untuk komentar di kolom komen ya. Sebutin gitu misalnya, oh gue misalnya apa, untuk musim panas nih yang paling gue antisipasi ini judulnya. Silakan. Kalau kalian mau berbagi pendapat, siapa tahu ada anime-anime yang teman-teman antisipasi di musim panas itu ternyata jadi ibaratnya jadi masukan buat kami. Oh iya, kayaknya ini mungkin menarik kali ya untuk kita cek gitu kan nanti di musim Mhm. panas gitu. Jadi silakan aja untuk komentar di bawah. Oke? Kalau begitu sampai di sini dulu aja untuk konten most anticipated anime of summer 2025. Asik, so Inggris banget gue ya. Gak apa-apa lah kali-kali ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Pokashi Podcast. Kalau kalian gak mau ketinggalan konten-konten dari kami, terus juga jangan lupa untuk follow media sosial kami. Ada Instagram di @pokashi.podcast, ada Twitter dan Blue Sky di @pokashi_podcast. Dan tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan Pokashi Podcast yang saat ini sudah ada 4 season ya. Kita lagi jalan season keempat dan sudah tayang minggu lalu untuk untuk episode 3-nya. Jadi silahkan dengarkan, ada di YouTube musik juga ada. Terus kalau untuk di tempat lain ada di Spotify dan juga ada Apple Podcast. Silahkan untuk dengarkan seluruh episodenya. Dan kalau gitu, gua Faiz Riunyan dan Saya pamit. sampai jumpa lagi di konten Pokasi Podcast yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye.